Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Dan mudah-mudahan niat dan langkah panjenengan sedaya akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tak terhingga pada Bu Presiden dan menteri-menteri semua jamaahnya yang telah jauh datang dari sebelah ujung terminal. Iya. Dari ujung kulon ya, dari Long, untuk semata-mata mengadakan silaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan menjadi bukti jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Di mana Nabi menyatakan orang yang gemar bersilaturahim akan mendapatkan satu, umurnya panjang. Amin. Yang kedua, rezekinya luas. Amin. Jadi dua asuransi ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan saling bertukar pikiran, kunjungan, ini akan mendapatkan dua produk asuransi yang ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pribadi dan seluruh pengurus staf Islamic Union of Hong Kong ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin pada ibu sekalian. Sami-sami Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali. Dan walaupun mungkin sudah berapa puluh tahun Bu saya nggak kesana ya. Iya. 2 tahun Bapak. 2 tahun lebih ya. Pandemi aja 2 tahun ya. Plus lah. Iya, saya juga kangen dengan teman-teman di Yunlong ya. Semoga cepat Lama saya diberi kesana. kesempatan lagi Iya, ke sana. lama sekali ya. Biasanya kalau sebelum digunakan di majelis taklim itu di lapangan itu. Iya, di lapangan bola ya Bu ya. Iya. Itu kenangan indah itu. Sangat Duduk di tempat itu tuh apa? tangga. Waduh. Bapak. Iya. Itu Enak manfaatnya itu. sekali dan nikmat. Sis. Nikmat, pemandangannya indah, luas. Ya, apa boleh buat, ketentuan pemerintah menghendaki lain, kita harus menerima ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih pada ibu-ibu semua. Sedikit saya ingin memperkenalkan kantor kami ya. Sini ada yang pertama kali datang ke sini, ke tempat ini. Ada Mana? 2 orang ngacung. Yang pertama ikut ngacung. 3, 4, 5 ya. Selamat datang ke, nggak tahu apa namanya, meja bundar atau meja oval. Jadi anggap sajalah ya, pertemuan kita ini seperti pertemuan pemimpin negara ASEAN di New York. Alhamdulillah. Spesial Bapak ini. Ya, karena kemarin presiden kita dan Asia Tenggara seluruh pemimpinnya bersidang di New York dengan Presiden Joe Biden. Jadi sekali lagi selamat datang, dan perlu diketahui bahwa kantor kami ini secara resminya didaftarkan pada tahun 1983, tapi tidak resminya sudah 110 tahun lebih ya. 110 tahun lebih Islamic Union sudah berada di Hong Kong ini ya. Jadi mungkin ya kakek kita yang
400 tahun lebih. Ya. Syukur keberadaan umat Islam di Hong Kong ini sebenarnya berasal dari berbagai negara, ya. Dari termasuk dari Nusantara, ya, dari Jawa, dari Malaysia, dari Cina-nya, dari negara-negara Timur Tengah juga ada, ya. Sehingga ada di North Point itu namanya Jawa Road. Java Road ada ya? Ya. Ya, emang Jawa itu. Java Road, ada lagi Malaka Road di Kowloon, ya. Iya, karena memang jasanya orang Jawa dulu banyak di Hong Kong ini, ya. Iya, dan meninggalkan bekas-bekas Islamnya itu. Saya masih punya di kantor sebelah ini kitab Bazanji. Dari bahan yang sekarang kalau saya buka sudah hancur. Kuning. Jadi kalau dibuka udah meletak semua, sudah habis. Tapi masih disimpan, saya simpan di depan. Itu dari zaman dulu ini digunakan sampai sekarang itu kan. Jadi kalau mulut dan di masjid itu orang-orang Cina itu ya menggunakan aslinya Jawa. Bazanji. Iya, yang itu dari Jawa, tulisan pakai Arab Jawa, Tadi background ya. pesantren pakai itu ya. Iya. Ya, jadi sampai ke sini kitab itu nggak tahu siapa yang bawa. Masya Allah. Jadi sampai begitunya, alhamdulillah, berkat migrasi. Migrasi itu bahasa kerennya hijrah, ya. Jadi berkat hijrah ini dapat mengembangkan syiar Islam, ya. Kita juga demikian. Kita kalau nggak hijrah, mungkin majikan kita nggak kenal Islam, ya dia. Iya. Tapi dengan hijrahnya kita, akhirnya orang-orang Hong Kong pada tahu Islam, ya. Kalau Islam itu ajarannya kalau bulan Ramadan ya puasa, ya biar perempuannya pakai kerudung kayak gini, sholat, ya. Jadi mereka tahu sekarang. Bahkan sebagian di antara mereka mempelajari dan masuk Islam. Nah, ini. Jadi hal yang saya kira sangat penting dimaklumi. Jadi kedatangan Islam berasal dari beberapa negara asal Cina termasuk Nusantara. Di Hong Kong ini, ibu sekalian, ada 5 masjid yang diakui oleh pemerintah. Ya. Dan kelima masjid ini dikelola yang namanya Islamic Trustee. Di lantai 7 ya, di lantai 7. Nah, iya. Tak, iya, yang 3. Silakan ke lantai 7 ya. Iya, monggo. Iya, monggo. Assalamualaikum. Ya, jadi namanya Islamic Trustee yang kantornya di lantai 8 ya. Ada satu kamar kita berikan kantornya. Jadi kantor trustee itu mempunyai 4 anggota organisasi, ya. Anggota organisasi itu diantaranya yang pertama adalah Islamic Union, yaitu kantor kami punya 8 tingkat ini. Kemudian Islamic Association of Pakistan, yang kedua, yang ketiganya Indian Society, Indian Muslim Society, punya orang India, ya. Dan yang ketiganya ada namanya organisasi Daudi Bora. Daudi Bora itu cabang Syiah. Tapi orangnya sedikit sekali, nggak kelihatan. Tapi dulu dimasukkan di situ, ya mungkin supaya kita harmonis ya antara semua umat Islam. Jadi trustee ini yang anggotanya 4 organisasi itu diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengurus kesejahteraan umat Islam di Hong Kong ini, ya. Dan tugas yang paling utamanya adalah mensupervisi masjid-masjid yang 5 ini, ya. Hafal semua yang 5 ya, Bu ya? Mana-mana? Kowloon yang paling gede ya. Guangzhou, Taiwan. Taiwan, Lagi. Central, Sentral.
dengan Stanley. Yes. Nah, 5 ya. Jadi ini kelolaan kantor kami. Ya. Kemudian juga mengelola 2 perkuburan Muslim. Nah, bayangkan kalau nggak ada perkuburan Muslim ya, Bu ya. Mungkin dicampur-campur dengan Buddha, Kristen. Ya. Nah, jadi pentingnya di sini organisasi di kampung ini. Alhamdulillah kantor kami ini terbuka untuk semua bangsa. Ya. Jadi bukan untuk bangsa Cina saja, tapi anggotanya dari berbagai macam bangsa. Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara semuanya ada ya. Timur Tengah, Cina, orang Eropa juga ada. Jadi melayani semua bangsa. Siapapun yang memerlukan bantuan ya, bisa datang ke kantor ini. Dan alhamdulillah kantor kami ini bangun sendiri, nggak nyewa ya Bu ya. Jadi alhamdulillahnya nggak perlu bayaran sewa. Bayangkan kalau nyewa 8 tingkat, kuyang ya Bu ya. Berapa miliar harus keluarkan tiap bulannya. Tiap bulan. Ya. Alhamdulillah ya, jadi ini semuanya berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sedikit saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan ibu-ibu semuanya bahwa dalam kehidupan ini, apalagi dalam berorganisasi ya Bu ya, mesti banyak tantangannya. Jangankan organisasi, ngurus sendiri aja puyeng ya Bu ya. Ngurus untuk diri sendiri kadang-kadang apa? Stres kita ya Bu ya. Iya, berkeluarga, padahal hanya 2 orang, istri dan suami, tapi puyeng kadang-kadang. Apalagi ini ngurus rakyat, ngurus organisasi ya. Maka Bu Presiden biasanya paling puyeng, Bu ya, paling puyeng ya. Tapi walaupun begitu kita harus ingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Bantuan dan pertolongan Allah itu akan diberikan kepada hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Artinya apa Bu? Seorang presiden majelis taklim Yunlong misalnya Bu ya, yang setiap minggunya bahkan mungkin setiap malamnya tuh mikiri rakyatnya ya, jamaahnya ya Bu ya. Ya mikiri bayaran sewa, mikiri yang lagi berantem, mikiri pengajian, mikiri makanan, dapurnya ya Bu ya. Ada dapurnya ini ya Bu? Puyeng. Iya. Jadi saya yakin kalau dilakukan dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala, karena bantu teman-teman saudara-saudara ini, maka yakini bahwa Allah akan membantu kita semua. Iya, dan ini telah dibuktikan beberapa teman-teman yang aktif ya. Ketua-ketua biasanya, ketua-ketua organisasi, saya melihat mendapat banyak kemudahan dari Allah ya, yang majikannya itu membebaskan itu sebagian banyak. Iya, diberikan kemudahan ya. Apalagi misalnya sampai dia mengajak ke tempat di mana kita sibuk dalam organisasi. Wah, tambah lagi dia membebaskan. Nah, pernah beberapa teman yang dari Halaqah ini ketuanya mengajak majikannya untuk menyaksikan sendiri kayak apa dia lakukan di organisasinya. Mau harus sana, mau obat, mabit, wirawiri, dia ngeliatin aja. Adanya kasihan, mungkinnya bener, wah ini bener. Ya, jadi anak aku ini bener nih ya. Ngurusi teman-temannya, bantuin ke sana sini. Akhirnya dibebaskan, diberikan kebebasan, banyak kelonggaran ya untuk membantu saudara-saudara teman-teman kita. Jadi prinsipnya ibu-ibu, lebih banyak kita membantu teman, akan lebih banyak kita dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hal meringankan beban orang, membantu orang, kita jangan ragu-ragu. Cepat kalau kita mampu kita bantu ya Bu ya. Bentuk apapun ya. Bantuan itu bukan hanya sekedar materi. Malah yang lebih penting adalah bantuan ide-ide, nasihat ya, motivasi, pengalaman ya, penyemangatan. Ini yang paling lebih tinggi derajatnya daripada bantuan keuangan atau materi ya.
Sebab itu ibu sekalian, kalau kita dimintai apapun bantuan oleh teman-teman kita, upayakan ya Bu ya. Kalau kita tidak mampu, jangan memblok ataupun membuntukan jalan, jangan. Ya, kita kasih jalan keluar. Minta maaf Mbak ya, saya masih belum mampu, belum ada waktu ya. Coba tolong jenengan hubungi nomor ini ya, saya tak kasih. Kalau nggak nomor ini, nomor yang ini, bisa dikasih alternatif lagi ya. Nah itu cara membantu ya. Saya belum pernah melihat orang-orang yang menjadi volunteer ya, suka membantu orang, relawan-relawati, itu hidupnya sengsara, belum pernah saya lihat. Iya. Jadi hidup mereka itu kayaknya senang, ringan aja, ringan gitu, kayaknya rileks ya. Santai, nggak puyeng, wajahnya juga nggak perengat-perengut. Iya. Berbeda dengan orang pelit. Orang pelit nggak ada yang ceria, itu nggak ada mukanya. Benar apa enggak? Iya. Ketemu temen, Assalamualaikum. Nah, jawabnya kayak gitu. Nggak mau dia menjawab betul, apalagi mau diajak ngobrol, dia beripat langsung lari. Ya. Kenapa? Orang pelit itu biasanya takut ditemui orang, karena kalau ditemui orang takut minta ya diutangi lah, dimintai ini itu ini. Jadi dia sudah takut duluan ya. Berbeda dengan orang yang suka memberi, membantu. Ya, dia akan lawan itu. Oh, ayo kamu mau apa? Gitu ya. Iya, kalau aku mampu ya aku beri, kalau enggak ya. Nah, jadi enak orang yang suka membantu itu. Ya.